Ibu, saudara-saudara sekalian, pertama, rapat kita ini ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia karena triggernya Pak Mahfud. Bahkan saya lebih dari 10 WA dari saudara, dari teman, "Bang, abang hadir nggak rapat nanti?" Itu banyak televisi yang lipe katanya. Lipe kalau mengikuti kata-kata Pak Bambang Pacul. Kalau bisa pakai jas katanya. Jadi saya ikutin kemauan orang, Pak. Walaupun jas sekarang kena corona, sekali pakai harus laundry. Mahal pakai jas ini. Harus laundry. Yang kedua, saya kira Presiden Jokowi beruntung punya menteri Menko Polhukam seperti Pak Mahfud ini. Ada yang bikin rame Republik ini. Kalau tempo hari Presiden SBY ada Denny Indrayana yang suka ya ngomongnya dan tindakannya berbeda dari yang diharapin orang. Tapi justru itu yang membuat kelihatannya ada keseriusan dari Presiden SBY untuk menegakkan hukum. Keseriusan. Hasilnya walau alam. Nah, hanya saja yang dipertanyakan orang, kenapa Pak Mahfud ngomong seperti ini setelah 3 tahun jadi Menko? Selama ini kemana aja Pak Mahfud? Termasuk pada saat yang paling krusial RUU KPK yang dianggap nadi dari pemberantasan korupsi. Hampir tidak terdengar juga suara Pak Mahfud. Jadi sehingga tidak salah juga Pak Mahfud. Orang menyampaikan ada apa dengan Pak Mahfud? Ini berangkat dari kesadaran apa Pak Mahfud lagi menari di atas panggung supaya ada yang melamar. Melamarlah. Tapi sah-sah aja Bapak Ibu kawan-kawan Komisi 3. Karena di dalam darah Pak Mahfud ini paling tidak kalau menurut saya ada 3, Pak. Akademisi, aktivis, dan politisi. Pak Mahfud ini luar biasa. Waktu melobi kita mau jadi mau jadi anggota MK, dia ngasih buku yang ditulis oleh Pak Mahfud. Saya kira Pak Beni, Pak Suding juga yang ada waktu itu ya pasti terima buku dari Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud juga luar biasa juga sebagai politisi tadi. Sebelum kita geber, dia geber kita dulu. Itu juga jagoan. Cuman Pak Atria Dahlan terprovokasi. Terprovokasi padahal itu gaya orang politik. Itu gaya orang politik. Jadi waktu Pak Mahfud sok-sok serius tadi, ya saya sih ketawa-ketawa aja. Ini belum lagi gaya Maduraan. Udah politisi, orang Madura. Ya buktinya begitu ada 2-3 kali interupsi, Pak Mahfud kemudian sadar, waduh dulu saya juga begitu. Waktu tempat duduknya di tempat duduk Pak Suding itu kan suka di situ dulu Pak Mahfud duduknya. Situ Pak Mahfud paling suka di situ. Iya kan, betul kan Pak Suding? Paling suka di situ. Jadi dia juga sadar mungkin, wah dulu juga saya begitu tuh. Kalau ngejar-ngejar. Jadi kita anggap itu bagian dari upaya kita sama-sama untuk menegakkan kebenaran. Yang kedua, saya juga masuk itu pengantar Pak Mahfud, Bapak Ibu anggota Komisi 3. Kedua, bagi saya 9 tahun itu
Itu lama sekali itu. Ya, akumulasinya lama sekali. Kalau saya pelajari Pak Mahfud di dalam Perpres nomor 2 ini di pasal 8 ini ada nih bea cukai pajak nih di sini. Ya. Dan di pasal sebelumnya, pasal 6-nya disampaikan bahwa minimal setahun sekali harus rapat. Nah, ini sepanjang perjalanan itu apakah nggak ada rapat, apakah tidak ada komunikasi, termasuk oleh Ketua PPATK, karena kalau kita lihat kan sekretaris merangkap anggota ini kepala PPATK. Artinya dalam sebuah organisasi sekretaris itu orang kedua. Nah, tentu saja kepala PPATK menurut hemat saya punya kemampuan untuk berkomunikasi formal dan informal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.